Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 keagamaan. Untuk materi pertama di kelas 10 ini adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ada yang sudah mendengar kata persamaan dan pertidaksamaan mungkin di tingkat sebelumnya, atau ada juga pernah yang mendengar linear satu variabel. Lalu bagaimana dengan nilai mutlak? Apa anak-anak sekalian pernah mendengarnya juga kata nilai mutlak? Apa itu nilai mutlak? Nah, ini nilai mutlak adalah suatu bilangan yang bisa diartikan jarak antara bilangan tersebut dari titik 0. Enggak maksudnya. Jadi, misalkan kita punya garis bilangan di sini ya. Misal ada jarak dari titik 0 ke titik 6 ke kanan, itu jaraknya 6. Kita ngomongin jarak ya. Lalu ada juga jarak dari titik 0 ke kiri juga. Itu jaraknya sebanyak 6 langkah atau 6 satuan. Nah, sekarang bisa kita simpulkan. Jarak antara bilangan itu nilainya selalu positif ternyata. Dari 0 ke kanan 6 langkah itu. Dari 0 ke titik 6 itu jaraknya 6 satuan. Dan dari 0 ke negatif 6 jaraknya pun 6 satuan. Itu artinya nilai mutlak selalu positif. Harus diingatkan ya. Jadi angka sebuah nilai mutlak itu adalah selalu positif. Karena untuk sebuah jarak tidak mungkin bernilai negatif kan. Misalnya berapa jarak dari kamar kamu ke dapur misalnya. Apa ada sebutan negatif 2 meter misalnya. Kan itu tidak mungkin. Berarti jarak itu atau dalam matematika disebut nilai yang mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, dalam nilai mutlak penulisannya itu ditulisnya dalam sebuah lambang atau simbol. Simbolnya itu seperti ini. Nih. Dibatasi oleh garis tepi dibatasi oleh sebuah garis tepi. Suatu bilangan atau bentuk aljabarnya itu dibatasi oleh sebuah garis tepi. Garis yang lurus ya. Ini bisa kita baca nilai mutlak dari X. Kalau yang bawah yang ini nilai mutlak dari X dikurangi P. Itu lambang dari penulisan nilai mutlak. Baik, jadi ini ada definisi dari nilai mutlak itu sendiri, bentuk umumnya, di mana nilai mutlak dari X itu dia akan positif. Tapi dengan satu syarat, jika nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan nilai mutlak dari X dia akan menjadi negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Ini harus diingat ya. Definisi yang ini akan kita pergunakan dalam pengaplikasian contoh. Nih yang ini. Ini pun sama.
Yang bawah hanya membedakan jika kita mempunyai persamaan dalam bentuk aljabar. Namun cara pengerjaan dan pendefinisian untuk tanda negatif dan positifnya pun tetap sama. Jika ada sebuah persamaan dalam bentuk aljabar, nilai mutlak X dikurangi P, maka jawabannya akan positif X dikurangi P juga. Jadi ini akan keluar lagi menjadi ini, hilang nilai mutlaknya. Namun dengan syarat jika X-nya lebih besar sama dengan P. Dan nilai mutlaknya bisa hilang namun bertanda negatif min X plus P jika X-nya lebih kecil dari P. Untuk lebih mudahnya, kita akan perhatikan contohnya. Ini bentuk umumnya ya. Ini bentuk umum dari sebuah persamaan linear. Kalau yang tadi kita masih membahas nilai mutlak, sekarang ada persamaan linear. Nanti sekalian contohnya, ada nilai mutlak, ada persamaan linear. Ini bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0, bentuk umum dari sebuah persamaan linear. Di mana A-nya itu adalah koefisien dari X, angka, A itu angka, bebas angkanya, negatif atau positif. Tapi A-nya tidak boleh 0. Dan X adalah sebuah variabel di sini bisa X, Y, atau Z, bebas. Dan B adalah sebuah konstanta, angka yang berdiri sendiri. Nah, ini kita ada contoh dari sebuah persamaan linear dulu. Ada 2X dikurangi 4 sama dengan 12. Kita sederhanakan, kita akan menentukan nilai dari X-nya saja. Kita pindah ruaskan 4-nya ke ruas kanan. Dia berubah menjadi positif. Kita gabung yang konstanta dengan konstanta sehingga menghasilkan 2X sama dengan 12 ditambah 4. 12 tambah 4 itu adalah 16. Lalu untuk mendapatkan X-nya saja berarti kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2 dapat X-nya 8. Gitu ya. Ini untuk sebuah persamaan linearnya. Lalu bagaimana jika persamaan linearnya mengandung nilai? Nah, maaf ya, kita lanjut. Ini untuk contoh persamaan linear nilai mutlak satu variabel. Ini nomor 1, ada nilai mutlak X dikurang 1 sama dengan 2. Dan nomor 2 ada nilai mutlak dari 2X min 4 sama dengan 4. Kita akan cari penyelesaiannya. Kita akan cari nilai X-nya. Yang pertama, nilai mutlak X min 1 sama dengan 2. Masih ingat definisi yang pertama yang tadi kita bahas? Yang untuk definisi yang mengandung bentuk aljabar ya. Dimana nilai mutlak X min 1, nah ini, akan menghasilkan X min 1 jika X-nya lebih besar sama dengan 1. Dan nilai mutlak X min 1 akan mendapat jawaban min X plus 1, namun jika X-nya itu lebih kecil dari 1. Kalian mungkin bingung, dari mana min X plus 1 ini? Ini didapat dari nilai mutlak yang ini keluar angkanya dari nilai mutlak itu dikali dengan tanda negatif. Gini kan tadinya. Nah, sehingga min dikali X, min X, min dikali min plus 1 gitu. Ini jika X-nya lebih kecil dari 1. Sehingga nilai mutlak X min 1 sama dengan 2 akan memiliki dua kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama, jika dia X-nya lebih besar dari 1, maka di bawahnya bisa dilihat X min 1 sama dengan 2. Dan X-nya saja 2 tambah 1. Min 1-nya pindah ruas ke kanan ya, jadi 2 tambah 1. Sehingga X-nya adalah 3. 3 itu benar ya, dia lebih besar sama dengan 1, berarti memenuhi definisi yang ini. Sekarang,
Jika X-nya lebih kecil dari 1, berarti kita pakai yang ini. Kita pakai min X plus 1. Min X plus 1 sama dengan 2. Sehingga min X-nya sama dengan 2 dikurang 1. Pindah ruas ya, satunya ke kiri, berarti tandanya berubah. Sekarang min X-nya itu berarti 1. Supaya X-nya tidak negatif, kita ubah menjadi positif. Kita kali dengan negatif semua. Min X dikali negatif berarti menjadi positif X. Dan 1 dikali negatif berarti menjadi negatif 1. Sehingga X-nya adalah negatif 1. Dan itu benar. Negatif 1 lebih kecil dari 1 sehingga memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Yang ini ya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2, kamu bisa mengerjakan di rumah sendiri sambil kotret-kotret, sambil diteliti, dipahami apa yang belum kamu pahami. Kamu bisa tanyakan di kolom chat, di e-learning bisa, di grup WA juga bisa ya. Ini nih. Yang ini kamu coba-coba diselesaikan sendiri. Makasih ya, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.